Markus pasal 16 ayat 1-20. Setelah lewat hari Sabat, Maria Magdalena dan Maria ibu Yakobus serta Salome membeli rempah-rempah untuk pergi ke kubur dan meminyaki Yesus. Dan pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu, setelah matahari terbit, pergilah mereka ke kubur. Mereka berkata seorang kepada yang lain, "Siapa yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur?" Tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu yang memang sangat besar itu sudah terguling. Lalu mereka masuk ke dalam kubur dan mereka melihat seorang muda yang memakai jubah putih duduk di sebelah kanan. Mereka pun sangat terkejut. Tetapi orang muda itu berkata kepada mereka, "Jangan takut. Kamu mencari Yesus orang Nazaret yang disalibkan itu. Ia telah bangkit. Ia tidak ada di sini. Lihat, inilah tempat mereka membaringkan dia. Tetapi sekarang pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya dan kepada Petrus, ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, seperti yang sudah dikatakannya kepadamu." Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu, sebab gentar dan dahsyat menimpa mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Setelah Yesus bangkit pagi-pagi pada hari pertama minggu itu, ia mula-mula menampakkan dirinya kepada Maria Magdalena. Daripadanya Yesus pernah mengusir 7 setan. Lalu perempuan itu pergi memberitahukannya kepada mereka yang selalu mengiringi Yesus, dan yang pada waktu itu sedang berkabung dan menangis. Tetapi ketika mereka mendengar bahwa Yesus hidup dan telah dilihat olehnya, mereka tidak percaya. Sesudah itu ia menampakkan diri dalam rupa yang lain kepada 2 orang dari mereka, ketika keduanya dalam perjalanan keluar kota. Lalu kembalilah mereka dan memberitahukannya kepada teman-teman yang lain, tetapi kepada mereka pun teman-teman itu tidak percaya. Akhirnya ia menampakkan diri kepada ke-11 orang itu ketika mereka sedang makan, dan ia mencela ketidakpercayaan dan kedegilan hati mereka oleh karena mereka tidak percaya kepada orang-orang yang telah melihat dia sesudah kebangkitannya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular dan sekalipun mereka minum racun, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit dan orang itu akan sembuh." Sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke surga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Oke, shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati ya. Yuk ngobrol. Warung kopi. Saudaraku, kita ngobrol ringan dulu ya. Saya akan bercerita bagaimana kebangkitan Yesus. Ada sebuah cerita yang tersirat banget dari kisah di Markus ini. Lalu lanjut ke Yohanes ya. Itu ada dari Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, saudara. Tapi pencatatannya berbeda-beda. Namun ada sesuatu yang tersirat yang Roh Kudus
ungkapkan, keluarkan itu yang menjadi rema atau tiba-tiba saya mendapat pengertian yang berbeda, saudaraku. Ketika membaca ini untuk kami bawakan ya. Tuhan, kamu ingin bawa apa? Yang mana? Dari kemarin malam, Maria Magdalena. Oke, kan pernah kami bawakan Tuhan. Gitu. Tuhan diam, lalu waktu dibaca, kita perdalam terus baca ulang. Lalu keluarlah air hidup itu. Tersirat remanya itu. Saudara. Oh, ya mengerti saya. Lalu saya bawakan ya saudara. Ya. Nah ini kita akan masuk pada sharing saudaraku. Bagaimana Yesus ketika dibangkitkan. Yesus itu tubuh kemuliaan saudaraku. Tubuh kemuliaan. Udah abadi. Bagaimana karakter Yesus itu sederhana sekali saudaraku. Sederhana sekali. Yesus pelayanan itu menjadi benih. Boom, dia naik nih. Lalu 3,5 tahun kemudian dia udah sukses. Sukses. Waktu pelayanan di awal, oleh karena pengurapan Roh Kudus, Yesus itu quote and quote langsung berhasil. Yang diawali dengan air menjadi anggur di Kana ya. Lalu setelah itu mujizat terjadi terus. Karya Roh Kudus, saudaraku. Karya Roh Kudus. Bukan karya pribadi manusia Yesus. Bukan. 3,5 tahun kemudian singkat cerita. Yesus itu sudah di awal itu banyak penolakan. Di 3,5 tahun kemudian. Yesus sudah masuk ke sebuah kota. Yerusalem. Itu sudah ditunggu seluruh penduduk Yerusalem. Dan mereka melepaskan pakaiannya, meletakkannya sebagai pijakan kaki keledainya Yesus. Wah Yesus udah famous, udah terkenal saudaraku. Udah diundang orang kaya-kaya. Gitu saudara. Udah khotbah di mana-mana dihadiri ribuan orang. Ya, 5.000 orang, 4.000 orang, 5 ketur roti, 4 ketur roti. Ya, itu dicatat di Alkitab. Yesus udah famous, udah terkenal, udah berhasil. Ya otomatis ya dia pun diberkati. Tapi dalam perjalanan keberhasilan Yesus pelayanan, itu yang pertama, itu Roh Kudus kerjakan. Bukan manusia Yesus. Kenapa? Karena manusia Yesus ketika di Taman Getsemani, dia ketakutan, mau mati rasanya, sedih, dan keringat keluar seperti darah. Karena dia depresi, stres yang sangat dalam, akhirnya pembuluh darah di bawah permukaan kulit itu pecah. Keringatnya itu warnanya pink, itu saudara. Itu ditemukan di manusia kain kafan di dunia modern. Waktu diselidiki secara mikroorganisme ya, organisme itu ditemukan saudara, secara ilmu pengetahuan, secara medis. Ketika kain kafan Yesus ditemukan, menurut ceritanya itu ya saudaraku ya, yang pernah saya baca bukunya. Tetapi Yesus secara manusianya, Yesus ketika berhasil, Yesus terus melaksanakan kehendak Tuhan. Kehendak Bapa di surga. Terus. Dia jalan 3,5 tahun. Happy saudaraku. Sangat happy. Karena wah mujizat diundang orang Farisi, orang dan sebagainya. Walaupun dikejar ahli Taurat. Orang Farisi. Mereka tidak bisa lawan Yesus. Tidak bisa lawan Yesus. Jadi tidak ada segala sesuatu yang ketika Tuhan tidak izinkan bisa menjatuhkan seorang hamba Tuhan. Tidak bisa. Sebuah pelayanan juga sama tidak bisa. Tidak bisa. 3,5 tahun bagaimana Yesus itu nggak bisa dijatuhkan, nggak bisa. Tapi pas pada waktunya Allah Bapa bicara. Ditaruh di batin dia. Maka dia bilang, aku mesti ke Yerusalem untuk mati. Oh Petrus, oh jangan. Nah kamu iblis dari hadapanku, kan gitu ya. Tapi Yesus kekeh. Manusia Yesus ini semangat awalnya saudaraku. Semangat. Itu manusianya. Jadi ada dua yang tersirat. Yang pertama kehebatan Yesus yang kita lihat. Mujizat terjadi. Yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang mati dibangkitkan. Ya 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang. Karena Tuhan Yesus berdoa memberkati. Kemuliaan Allah itu menyertai banget. Itu sama dengan hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa. Tapi bukan karakter hamba Tuhan itu. Itu bukan karakter Yesus yang asli.
Secara manusia ya saudaraku. Nah, lalu ketemulah di namanya Taman Getsemani. Yang diawali dengan masuk ke Yerusalem dulu. Dielu-elukan, wah dinantikan, dimuliakan. Sampai pakaian ditaruh sebagai pijakan keledai Yesus. Masih belum nampak manusianya Yesus. Kelemahan Yesus masih belum nampak. Tetapi ada satu yang keluar. Pribadi Yesus. Manusia Yesus bisa bicara ya saudara ya. Undur dikala sukses. Ketika Allah taruh, dia harus mati. Dia turun ke yang paling bawah. Titik terendah dalam kehidupan Yesus. Dalam pelayanan Yesus. 2 titik terendahnya. Saudara siap enggak? Saudara siap enggak? Di titik tertinggi, termulia, terhebat, terkaya. Pokoknya aja deh, termegah. Lalu saudara, ditaruh oleh Allah Bapa, oleh Tuhan, untuk masuk pada panggilan titik terendah. Yang dari pribadinya Yesus sendiri loh. Kenapa? Karena Yesus pribadinya akhirnya terbelah. Kalau boleh cawan ini berlalu, tapi jadilah menurut kehendakmu. Yang awal semangat, nyah kamu iblis dari hadapanku, aku harus mati nih. Semangat. Semangat 45. Yesus adalah teladan kita. Manusia Yesus teladan kita, saudaraku. Semangat. Gitu. Kenapa? Dalam kemuliaan. Dalam berkat. Pelayanan yang dipakai. Pembangunan pelayanan yang luar biasa. Menjadi sudah. Tidak terkalahkan. Hebat. Tiba-tiba Allah Bapa taruh. Kamu harus mati di Yerusalem. Semangat. Semangat. Murni kan? Masih murni. Murni. Saya bukan bilang Yesus tidak murni. Enggak. Saya gambarkan itu aja. Cerita menurut versi yang ingin saya sampaikan. Bagaimana kita mengikuti Yesus. Saya beri contoh kisah Yesus saja deh. Analoginya ya. Gitu. Kalau teman-teman punya pandangan yang lain. It's okay. Enggak apa-apa. Kita ada berjuta-juta angle yang bisa kita tafsirkan untuk kita hidangkan menjadi makanan rohani. Untuk mengajarkan umat Tuhan. Jalan-jalan Tuhan. Gitu. Ya ini dari salah satunya saja. Gitu. Ya, kita ini debu dan nanah saudaraku. Ini salah satu debu aja. Gitu saudaraku ya. Umpamanya seperti itu. Nah, Yesus semangat 45 nih. Mau. Gitu. Mengawali pelayanan dengan semangat. Lalu masuk di dalam jalan salib semangat. Tapi ketika pasti pada waktunya. Yesus masih semangat. Masih semangat. Menjelang garis finish. Hari hanya. Yesus masih semangat. Undur dikala sukses. Yesus pakai keledai. Tetap dia masuk ke Yerusalem tetap dilulukan. Tidak bisa dicegah deh orang banyak deh. Yang mengasihi saya, yang memuliakan saya. Mungkin karena Tuhan bekerja. Karena kemuliaan Allah itu ada. Karena gereja besar. Karena nama udah besar. Khotbahnya bagus. Karena diberkatinya duit. Pokoknya terhormat deh. Teraja deh. Ini benar, ini jalan Tuhan saudaraku. Kita harus makan hidangan ini. Salah satu hidangan yang Tuhan sediakan. Kebenaran Alkitabiahnya. Gitu saudaraku. Ya. Nah, Yesus semangat nih, duduk masuk Yerusalem nih. Wah, hosana terpujilah yang datang dalam nama Tuhan. Wah, orang bawa bendera nih, daun palem nih. Sudah selesai. Lalu Yesus masuk ke Taman Getsemani. Nah, itu pertempuran sesungguhnya, saudaraku. Jadi banyak orang itu yang diliputi emosi. Wah, lagi tinggi-tingginya nih, segalanya tinggi. Imannya tinggi, pengharapannya tinggi, kasihnya tinggi. Pemikiran tinggi, semua label itu tinggi semua. Karena memang lagi Tetapi ketika yang di atas, tiba-tiba Allah Bapa ingin yang di bawah. Itu masih ada, emosi sisanya itu ada saudara. Terus perjalanan Yesus. Banyak orang seperti ini. Gak menyadari seperti ini. Semangat terus nih, memberi nih, semangat terus nih, nih. Terus di titik terendahku kau hadir dalam hidupku. Nah ini mulai nih.
Masih bisa nggak memuji seperti ini? Ku kagumi caramu mencintaiku. Salah satu cara cinta Tuhan itu kita dicelupkan di sana, saudara. Di bawah titik terendah. Untuk mempertontonkan hatimu. Salah satunya kisah kebangkitan Yesus. Itu untuk mempertontonkan bagaimana murid-murid tidak percaya. 3,5 tahun melihat mujizat loh. Mungkin karena syok, mati. Mungkin dianggap Yesus itu tidak mengenapi perkataannya. Mungkin Yesus itu cuma membual doang. Ternyata mati. Bahkan murid-murid itu kembali menjadi nelayan. Diberitakan Yesus bangkit kubur kosong gak percaya. Bahkan salah satu muridnya minta tangannya cocokkan kok. Di lubang paku itu. Hilang lenyap semuanya saudaraku. Nah saudaraku siap gak ketika semuanya hilang lenyap? Seakan-akan Allah undur dari dalam hidup kita. Maka Yesus katakan, Eloi Eloi lama sabachthani. Dan itu gak bisa dihindari. Saudara gak bisa hindari itu. Kalau saudara mengikuti jalan Tuhan. Kalau saudara terpanggil, terpilih oleh karena Tuhan. Kalau saudara mau setia sampai garis akhir seperti Paulus. Paulus kurang lebih sama. Dia hidup dalam kemuliaan di bawah titik terendah. Sepanjang pelayanan dia sama Tuhannya. Gitu. Daud juga sama. Dalam kemuliaan di bawah titik terendah. Saul dalam kemuliaan tidak mau titik terendah, masuk neraka. Nah ini penting saudaraku. Yudas nggak mau masuk titik terendah dalam kemuliaan. Dia curi uang kas. Terus dia jual Yesus, beli ladang. Kenapa? Dia pingin kaya. Dia pingin hidupnya terjamin dari pekerjaan. Dari dirinya sendiri. Nggak mengandalkan Tuhan, nggak memenuhi panggilan Tuhan. Itu Yudas. Kita ngobrol sederhana aja saudaraku. Dan ini gampang dimengerti oleh Kristen yang cukup lama kok. Dalam kehidupan. Sehingga ketika seseorang dalam dimensi tertentu dimuliakan Tuhan. Ada dua nanti yang terjadi. Dia menjadi Yudas atau dia menjadi Paulus. Paulus ditaruh. Aku harus ke Yerusalem. Aku harus pergi. Penjara menanti aku, sengsara menanti aku. Murid-murid itu mau nangis. Jemaat nangis. Dia bilang enggak, aku harus pergi. Dan itu dia genapi sampai mati. 3 kali karam kapal, enggak terhitung, disesah, dicambuk. Ditulis sama dia. Satu hal aku inginin, aku menjadi satu di dalam kematian dia, kebangkitan dia, dan menjadi sependeritaan dengan dia. Petrus menyangkali. Aku enggak kenal. Bahkan kata-katanya menghujat. Nah, banyak anak-anak Tuhan jatuh di sini. Ketika mau masuk pada panggilan, kamu dibawa titik terendah. Tapi dalam titik terendah itu, Yesus masuk ke dalam yang namanya menginjili orang-orang yang sebelum Nuh. Justru di dalam 3 hari dikubur, kebangkitan dia menjadi kemuliaan. Gitu. Tanpa masuk ke titik terendah, kita nggak akan dapat kemuliaan yang surgawi. Yang ini dikerjakan oleh Roh Kudus dari surgawi untuk duniawi. 3,5 tahun. Mana itu yang namanya dicelikkan matanya yang buta, yang lumpuh berjalan. Nggak ada lagi. Begitu banyak Yesus kerjakan nggak ada lagi. Nggak ada karyanya lagi. Yang tercatat di Alkitab ya. Kita bicara pendek aja saudaraku ya. Itu. Enggak dengan sejarah gereja dan enggak. Cuman untuk kita bahas menjadi hidangan rohani di meja hidangan Tuhan, meja sajian Tuhan untuk kita mengenal ini, jalan ini. Gitu. Yesus setelah burung merpati turun, dibaptis sama Yohanes Pembaptis. Habis itu perkawinan Kana, air menjadi anggur. 3,5 tahun karya Roh Kudus jelas.
Terus semangat masuk Yerusalem. Semangat sampai titik keledai masuk Yerusalem. Lalu masuk Taman Getsemani. Manusiawinya semangat nih. Itu dikatakan iblis. Naik keledai semangat. Undur di kala susah semangat. Tapi ketika berhadapan dengan muka dengan salib itu, manusiawi Yesus terkalahkan oleh spirit Yesus, yaitu hatinya Yesus sendiri. Sehingga dalam kisah ini ada dua di dalam manusia itu, saudaraku. Semangat jiwani dengan hati yang murni memang melayani Tuhan. Yesus hatinya murni ketika diperhadapkan dengan titik terendah dia. Sebelum masuk berhadapan titik terendah masih semangat. Perjalanan masih semangat nih. Wah, kalau yang di titik teratas ya semangat lah. Tapi begitu titik terendah, sudah tidak ada campur tangan Allah lagi. Titik terendah itu adalah tidak adanya campur tangan Allah di dalam penderitaan kita karena mengikut Yesus. Tidak ada campur tangan Allah. Nah, salib itu kan tidak ada campur tangan Allah. Yesus yang harus menyandang sakitnya itu. Nggak ada. Maka dia katakan Eloi lama sabachthani, saudaraku. Nah, ini nggak boleh disingkirkan, pengertian ini nggak boleh, saudaraku. Nah, kalau Injil dipilih-pilih yang enak lah, emangnya kita masuk restoran, kita punya duit, kita bayar. Aku mau ayam goreng aja, aku nggak mau bebek goreng. Aku mau capcay aja, aku nggak mau puyuh, nggak bisa. Aku akan menyediakan hidangan bagi kamu di hadapan lawan-lawanmu. Di atas mejanya Tuhan. Nah, kita duduk sebagai murid, saudaraku. Nah, salah satu hidangannya ini nih, kebenaran Injil ini nih. Di titik terendahku, ku kagumi caramu mencintaiku. Masih kagum gak sama Tuhan? Nah, kalau Yesus semangat nih, tapi begitu duduk di meja ketemu hidangannya, buset. Ini yang digigit. Berbisa nih. Terbunuh aku pasti. Kalajengking, ular, laba-laba beracun, suruh makan. Petrus menghadapi itu. Turun dari langit. Makan ini. Terus bilang, aku dari kecil aku tidak pernah makan makanan yang haram. Petrus tumbuh di keluarga Yahudi tulen. Agamis. Lalu Allah bicara, Tuhan tuh bicara. Apa yang aku nyatakan halal, itu halal. Lalu diangkat. Gitu. Nah, hidangan itu tuh. Wah, mati aku mesti. Mau enggak? Yesus makan itu. Mati. Tapi yang hari ini kita belajar, perjalanannya. Dan itu teladan buat kita, itu jalan salib yang kita akan lalui. Yang terpanggil dan terpilih ya. Yesus kan terpanggil terpilih nih. Paulus terpanggil terpilih, Petrus terpanggil terpilih, Yudas terpanggil terpilih. Yesus sebagai Mesias, murid-murid jadi rasul-rasulnya, pemberita Injil. Nah, saudara terpilih sebagai apa nih? Lalu saudara suruh makan racun. Yang haram buat saudara. Yang haram buat Petrus. Coba saudara bayangin. Di titik terendahku. Gitu. Nah, di situ akan keluar buah roh. Namanya belas kasihan. Saudara akan tahu bagaimana penderitaan orang lain. Sehingga Yesus selalu menangisi. Selalu punya belas kasihan. Gitu. Hasilnya salah satunya di sana. 9 buah roh. Kasih, damai, sejahtera, sukacita dan sebagainya. Kasih itu yang tertinggi. Kasih itu bentuknya salah satu belas kasihan. Ikut merasakan susahnya orang itu loh. Saya mengenal seorang pastor. Lalu terungkaplah pemikiran-pemikiran pastor itu.
seringkali pastor ini dalam melakukan dalam melakukan dia menolong atau memberi, mendapat tantangan. Tantangan itu mendapat halangan, mendapat juga pemikiran-pemikiran yang berseberangan pemikiran dia. Tapi ada satu pemikiran pastor ini yang mestinya jadi berkat ya. Pastor ini bercerita, pada suatu kali pastor ini ingin memberikan sebuah laptop, saudaraku. Lalu ada berbagai hal yang terjadi, termasuk orang-orang yang, loh jangan, nanti kita perlu. Oh jangan, ini kan begini. Sementara laptop itu memang tidak terpakai. Tiba-tiba pastor itu ngomong gini, ya daripada nggak dipakai loh nanti rusak. Tapi begini loh, kalau saat ini kita nggak butuh, orang lain itu butuh. Karena pastor ini ditaruh. Lihat laptop ini, aku mau kasih ke orang, udah lama nggak kepake, setahun 2 tahun saudaraku. Gitu. Sebagai laptop cadangan dan sebagainya, sebagai laptop yang dipakai untuk pastor ini, tapi pastor ini akhirnya tidak memakainya. Gitu. Tapi laptop ini sudah buat cadangan, alat-alat untuk gereja, untuk pelayanan. Aku mau kasih orang yang butuh. Pastor ini berdoa. Berjalannya waktu, tiba-tiba pastor ini bertanya pada seorang teman, tanyain hamba Tuhan itu butuh enggak? Kok rasanya kok ada sesuatu deh. Coba butuh laptop ini enggak? Karena laptop ini enggak ada yang butuh. Gitu loh. Ketika teman ini bertanya sama hamba Tuhan ngomong nih, aduh aku ini berdoa, aku itu sedang butuh laptop untuk anakku yang masuk kuliah. Ku kagumi caramu mencintaiku. Itu saudaraku. Nah, tantangan ini loh saudaraku. Loh, jangan. Yang itu aja Pak, itu diperbaiki kasih. Gitu. Nanti kalau kita butuh gimana? Mahal loh, itu belinya nanti. Misalnya gitu ya, pemikiran-pemikiran itu aja. Itu yang bagus soalnya. Ini aja deh, cukup kok dikasih ke orang itu. Ke anak itu cukup. Gitu. Nah, ini loh pemikiran yang bertentangan dan menjadi tantangan. Tapi pastor ini ngomong begini saudaraku, bisa dijadikan quote itu. Ya kalau orang butuh kita kasih. Kalau kita butuh nanti, ya Tuhan kasih. Kan berilah, maka kamu akan diberi. Gitu. Nah, ada satu lagi pemikiran nih. Kalau kamu kasih terbaik, nanti Tuhan juga kasih kita yang terbaik loh. Apa yang kamu tabur, kamu tuai. Kalau kamu tabur biji jagung, tidak akan keluar gandum. Oh iya benar juga sih. Itu saudaraku. Lalu ada cerita lagi nih pastor nih. Ya. Tiba-tiba mengirimkan dana kepada seorang hamba Tuhan. Sampai orang yang menjadi penyalur dana ini ya, banyak banget. Gitu. Lalu pastor ini bercerita. Yang diawali dari cerita seseorang penyalur dana ini ngomong gini. Kasihan loh pastor itu. Untuk menutupi kebutuhannya sampai dia menjadi bukan pekerjaan kurir jelek, bukan. Tapi ini pastor yang punya jemaat yang sebenarnya cukup sibuk dengan pelayanan. Tapi dia menyediakan waktu untuk menjadi kurir. Yang mendapatkan sedikit uang itu untuk menutupi kebutuhan anak-anak yang sudah bertumbuh dewasa, yang sekolahnya sudah mungkin kuliah, sekolah di SMA dan sebagainya. Biayanya besar, lumayan buat nambahin. Ya sekali nganter dapat 5.000, 10.000, istri juga bekerja. Oh ya, setelah cerita itu ya biasa aja. Tapi tiba-tiba pastor ini pada suatu hari, beberapa saat kemudian mengirimkan berkat. Kasihin ke pastor itu ya, persembahan kasih. Kasih. Banyak banget jumlahnya. Lalu pastor ini bercerita, saudaraku. Kamu tahu nggak peristiwanya apa? Kemarin sore, tadi sore, aku ini lagi makan. Nah, istriku kalau masak itu, anakku itu laki-laki semua. Sudah dewasa, sudah besar-besar badannya. Kalau masak itu banyak. Wah, daging banyak, sayur banyak,
buah banyak, semuanya serba banyak. Itu saudaraku ya. Kalau bercandanya itu, aku diberkati, aku dilimpahi. Dan Paulus tulis, jangan pernah lupa pelayanan untuk orang miskin loh. Ya, zaman Rasul-Rasul Stefanus ya, pelayanan kasih, pelayanan meja untuk orang-orang miskin ya. Ya, janda-janda miskin dan sebagainya. Ya. Nah, ketika aku makan, kebetulan yang aku makan ini masakan kesukaanku yang dimasak oleh istriku. Itu banyak banget aku ngambil. Daging, sayur, gitu. Nah, ketika makanan itu diaduk di nasi, lauk pauk yang banyak itu, tiba-tiba Tuhan ingatkan. Kamu makan banyak banget ya. Gitu. Tuhan ingatkan, coba kamu pikir, saudaramu itu yang saya belum kenal. Yang saudaramu itu kalau makan untuk cari 5.000, 10.000 lumayan buat tambah kebutuhan keluarga. Bisa nggak makan lauk kayak kamu gini? Yang harganya pasti mahal. Bagi pastor itu ya saudaraku ya. Nangis pastor ini saudaraku. Hatinya hancur saudaraku. Itu cara Tuhan mencintai. Kenapa? Karena sejarah pastor ini makan itu makanan sisa. Udah tahunan, di titik terendah dia. Makanan kemarin dia makan yang udah basi. Makanan sisa orang makan, teman pelayan makan gak habis dimakan. Ketika ngandok ya, ketika kita makan di terminal. Kok gak habis aku. Wes aku sih ngabisin, kamu berkat kok dibuang aja. Karena masih lapar, gak punya duit buat beli. Waktu dalam perjalanan pelayanan, saudaraku. Pastor ini pernah di titik terendah. Sehingga Tuhan tuh sangat gampang mengarahkan, berbicara, menjamah. Hancur hati pastor ini. Dan dia cerita. Ketika aku makan, banyak ya lauknya ya. Tahu nggak kamu? Kalau orang cari uang 5.000, 10.000, bisa nggak dia makan lauk sebanyak kamu? Nggak bisa Tuhan. Langsung cepat makan dihabisin, langsung minta nomor rekening, transfer duit. Nggak sok gaya, enggak. Gitu. Uang cukup besar itu kalau buat yang lain ya lumayan, saudaraku. Ada benih di sini yang Tuhan tanam di titik terendah. Yaitu kasih itu. Tanpa titik terendah gak bisa. Kenapa Yesus begitu mudah mengampuni kita? Karena Yesus merasakan bagaimana maut itu, perjalanan maut itu dicambukin, diludahin, dihina, ditinggalkan. Dari puncak gunung tertinggi sampai pakaian orang diinjak sama keledai. Sampai dia sendiri ketakutan setengah mati. Keringat keluar kayak darah sedih. Sampai doa 3 kali. Minta kekuatan. Kalau boleh cawan ini berlalu. Murid tidur semua kecapean pelayanan sehari. Berdoa terus. Yesus ini. Master Yesus ini kalau saya bercanda. Hebat kamu Tuhan ya. Kalau boleh cawan ini berlalu tapi jadi kehendakmu. Nah, dalam perjalanan menuju titik terendah ini saudaraku. Ketika tinggal sedikit hari H. Karena setelah itu Yesus ditangkap. Setelah berdoa, Tuhan kirimkan malaikat memberi kekuatan, Yesus ditangkap. Masih sempat buat mujizat. Telinga prajurit Romawi yang dipotong muridnya, dia pulihkan. Tidak ada bekas. Masih sempat buat mujizat. Tinggal sedikit lagi, tapi yang terburuk. Terkapar. Terlemah. Teraniaya. Terhina. Termiskin. Seakan-akan. Berjalan waktu sampai 3 hari dikubur. Itu yang membuat akhirnya kalau kita ikut teladan Yesus ya saya gambarkan aja ini. Saya tidak berani bicara Yesus pribadi gini enggak, tapi saya gambarkan manusia Tuhan kita ini. Oleh karena hal itu,
Yesus itu bangkit. Menjadi manusia yang tetap sederhana. Penuh kemuliaan loh saudaraku. Penuh kemuliaan. Gak kurang kemuliaannya. Dia mengalami banyak hal ditinggalkan dan sebagainya. Dan di situ Yesus punya belas kasih. Yang namanya pengampunan. Gampang banget. Pokoknya salah minta ampun diampuni aja. Walaupun terima akibat ya. Kita terima akibat. Tetap terima akibat. Nah ini pelajaran yang berharga saudaraku. Tentang kematian kebangkitan Yesus. Nah kita akan selesaikan sharing ini saudaraku. Bahwa ketika saudara terpilih terpanggil. Siapkah saudara? Dan banyak yang gak siap saudara. Apalagi kalau kita klaim dengan iman Tuhan. Nah rata-rata itu banyak yang memakai cara Yudas. Yang namanya uang. Yang ditulis di Alkitab, ya barang siapa ingin kaya, gitu. Akar dari segala kejahatan nyitakan uang. Jejer ya ayat itu ya. Tapi itu cuman kita ambil spiritnya aja dulu. Bahwa ketika kita di titik tinggi untuk menjadi titik terendah. Itu perjalanan saudara. Ya, yang mau semangat. Tapi ketika bertemu berhadapan di hari hanya menjelang menit detik hanya. Karena setelah itu Yesus ditangkap. Itu jadi pergumulan luar biasa saudaraku. Nah itu selalu pasti kita alami. Yang terpanggil terpilih. Seringkali Tuhan memperhadapkan sesuatu yang gak nyaman, gak enak. Kasus ini selesai, ada lagi ini, ada ini, ada ini, ada ini. Keadaan itu kadang Tuhan bawa untuk masuk kembali ke titik terendah. Artinya saudara itu gak mau, tahu itu sulit, tahu itu susah buat saudara. Menyusahkan saudara. Saudara menghindar. Contohnya paling ringan. Ketika hebat-hebatnya nih. Pekerjaan lagi diberkati Tuhan. Tiba-tiba kok banyak ya dipanggil pelayanan ya. Banyak orang minta tolong, banyak orang minta dilayani gitu. Misalnya gitu. Aku lagi sibuk-sibuknya malah dijadwal sama Pak Gembala. Pokoknya lagi yang membahagiakan kita. Terus Tuhan taruh yang tidak membahagiakan kamu. Gampangnya gitu dulu. Waduh, kalau aku pelayanan, waktu sedemikian banyak, itu aku harus geser. Waduh. Gak bisa ini. Nah ini kan waktunya aku sama keluarga. Nah ini kan waktunya aku ulang tahun. Nah ini kan waktunya aku healing di luar negeri. Nah ini kan waktunya aku dapat uang. Nah ini kan waktunya aku untuk dapat barang. Segala sesuatu yang terbuat saudara. Karena saudara sedang di atas. Ini kita bicara tentang perjalanan ketika kita dimuliakan secara duniawi. Yesus dimuliakan itu dipandang orang-orang dunia hebat. Tapi untuk menggenapi rencana Allah, Yesus harus meninggalkan pandangan-pandangan hebat orang dunia, masuk karya salib, ditinggalkan, diludahi, dihina, dicambuk, dibunuh. Yang diawali dengan dijual, dikhianati. Setelah itu 3 hari kemudian baru dia bangkit. Di situ Yesus tetap sama pribadinya, sederhana. Tidak terpengaruh dengan kemewahan, tidak terpengaruh dengan famousnya dia. Dia nggak cari orang Farisi yang undang dia makan. Dia nggak cari pemungut cukai yang kaya. Dia nggak cari janda kaya, nggak cari pendeta kaya, nggak cari kaya-kaya enggak. Dia nggak cari orang terkenal, nggak cari imam kepala, menyatakan kemuliaan dia. Ya. Dia enggak di khalayak umum, karena dia lebih hebat lagi pemakaian Tuhan. Enggak tampil di medsos supaya terlihat kaya.
Enggak, tapi di media sosial supaya terlihat terpakai. Enggak. Yesus sangat efektif dan efisien. Dia dikhususkan bertemu dengan murid-murid. Lalu diberitakan kebangkitan dia. Sampai dia naik. Terangkat naik ke surga. Gitu saudara. Nah ini perjalanannya. Ruhnya, spiritnya Yesus. Sehingga setelah titik terendah, yang tinggal cuman spirit yang dilahirkan, yang dibuahi, yang menjadi buah-buah roh bagi orang percaya. Kalau sudah mengalami perjalanan siklus titik tertinggi menjadi titik terendah. Akhirnya apapun yang dia miliki, apa yang terjadi dalam hidup dia enggak meninggikan diri, enggak menjadi eksklusif, enggak menjadi VVIP, enggak menjadi ego dan sebagainya. Kepentingan dirinya, kepentingan manusiawi dia, itu di bawah kepentingan yang namanya kasih Allah yang dibutuhkan untuk sesama atau manusia. Yaitu kepentingan Bapak Surgawi. Sehingga Yesus cuma bertemu murid-murid. Gak masuk lagi dalam arena pertandingan pelayanan yang 3,5 tahun luar biasa. Enggak. Karena karya salib itu tidak ada penyertaan Allah. Maka dikatakan Eloi lama sabachthani, enggak ada penyertaan Allah. Tidak ada penyertaan Allah. Manusia duniawinya yang dihabisin. Tubuhnya dihabisin, mentalnya dihabisin. Cuma tinggal spirit aja yang bisa bertahan. Manusia roh saudara akan muncul di dalam pengaruh-pengaruh Roh Kudus. Manusia roh yang dilahirkan kembali, bertumbuh, berkembang menjadi dewasa, penuh dengan buah-buah roh, penuh dengan kebijaksanaan ilahi, menjadi dewasa penuh seperti Kristus. Itu akan muncul. Lalu pemakaian Allah itu akan sederhana. Sehingga ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai luar biasa sama Tuhan. Tiba-tiba dia menjadi biasa. Biasa aja. Dan dia terima itu. Tapi ada hamba Tuhan yang ketika pemakaian itu sudah di titik tertinggi itu harus turun melandai menuju ke titik terendah. Dia berusaha dengan sekuat dengan apa yang ada di dalam dunia, kekuatan dia, apa yang dia miliki. Pakai cara keuangan. Wah. Pakai namanya, datang ayo ada hadiah. Pakai cara-cara IO. Pakai cara-cara medsos. Pakai cara-cara dunia. Supaya tetap survive. Menjadi survivor dunia. Dunia saudaraku. Sehingga seringkali kita melihat malah orang-orang seperti ini menuju pada kehancuran. Karena di dalamnya tidak terbentuk. Manusia rohnya itu nggak bisa keluar. Karena tidak mau didewasakan. Menjadi serupa dengan Kristus itu seperti itu saudaraku. Ketika kita, manusia daging kita itu mengalami kehancuran. Yaitu di titik terendah. Kehilangan segala sesuatunya. Sehingga ada orang-orang yang tetap duduk beribadah di rumah Tuhan. Yang tetap melayani Tuhan. Tapi hawa nafsu dagingnya nggak pernah bisa dihancurkan Tuhan. Karena nggak mau masuk ke titik terendah. Nggak mau kehilangan apa yang dia miliki. Kalau Yesus nggak mau kehilangan famous dia, mujizat yang dia punya, karunia Roh Kudus dia punya, dia tidak akan menjadi juru selamat. Enggak, dia cuma penyembuh. Dia menjadi juru selamat karena manusia daging manusiawi dia yang dikagumi oleh manusia itu semuanya dihancurkan oleh Allah Bapa. Dengan namanya karya salib. Perjalanan menuju titik terendah. Sehingga kebangkitan Yesus itu lebih mulia lagi. Pekerjaannya enggak kelihatan.
Karena dia menjadi juru selamat bagi seluruh manusia. Kalau enggak sampai mau menerima karya salib, Yesus enggak bisa jadi juru selamat. Dia cuma menjadi penyembuh, healer. Mujizat banyak. Nah, orang-orang dunia dengan okultisme semua itu ada. Ada banyak yang mereka bisa kerjakan. Dunia kerajaan kegelapan ada banyak punya copy paste apa yang dilakukan, apa yang dikerjakan oleh Tuhan. Ada. Tapi mau mati disalibkan. Itu enggak ada. Yang dibangkitkan tetap sederhana. Jadi ketika menerima kemuliaan lebih, dibuat menjadi lebih kaya, lebih dipakai, gereja makin besar, pelayanan makin hebat, tetap aja menjadi orang yang biasa. Ya seperti biasa kayak apanya dia tetap begitu, nggak ada perubahan. Gitu. Nah saya tutup dengan sebuah kesaksian. Saya ketemu seorang teman ketika awal pelayanan mengikuti sebuah gereja, saudaraku. Kami betul-betul merintis dari jalur nggak punya apa-apa, bukan siapa-siapa. Pada suatu kali ketika ada pertemuan nih saudaraku. Pertemuan sebulan sekali ya dipimpin oleh Pak Gembala, pengarahan dan sebagainya. Kami hamba Tuhan yang nakal. Tiba-tiba terdengar bunyi ada orang jualan bakso. Tidak tahu waktu itu lupa saya pakai apa cara tek tok 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 atau bel atau apa tidak tahu. Kami tahu itu jual bakso, ada jual makanan di bawah. Karena kita di lantai atas. Lantai bawah buat parkir tapi bukan di basement, tapi itu di halaman. Lalu kami lihat-lihatan, lalu kami ketip-ketip gini, kami turun. Lalu kami beli. Karena pada nggak punya duit, punya cuma 5.000. Jadi saya punya uang 5.000, saya keluarkan, makan, bagi 2 semangkok. Gitu. Benar-benar bagi 2. Kamu nih, aku, ya ini makan. Oh, iya ini aku. Makan. Lumayan, gitu saudaraku. Lalu beberapa saat kemudian kita berpisah daripada gereja, di mana kita bernaung di sananya, kita melayani di sana. Kita semua masing-masing punya pelayanan sendiri. Pada suatu saat ketemu di sebuah hotel, ketika diundang oleh seseorang untuk melayani, ya, lalu esok paginya diajak sarapan di sebuah hotel, dimsum. Setelah sarapan mau pulang, kami menuju ke lift di hotel itu. Lalu bertemulah dengan rekan pelayanan ini, teman ini. Pakai jas, make up-nya, bajunya, sudah beda. Beda saudaraku. Udah bikin ibadah nih di hotel ceritanya gitu. Ya, dengar-dengar katanya, dia pelayanan dipakai Tuhan gini ya udah. Terus ketemu, loh kamu, ya apa sih? Gimana kabarmu? Sikapnya beda. Biasanya, gue jualnya, mama gitu. Lu kok ini apa? Apa gitu. Biasanya namanya kita sama-sama satu daerah ya saudaraku. Bahasa daerah keluar semua. Ini enggak. Loh, ya gimana kamu? Di sini bawa jas nih sang suami. Sang istri, selendang dan sebagainya. Luar biasa. Luar biasa, saudara biasa. Kelihatan banget gitu loh. Saya pakai celana pendek kebetulan. Gitu. Karena yang ngajak saya, yang undang saya ini juga pakai celana pendek. Artinya kita nyantai. Sarapan yuk, dimsum yuk. Nyantai, saya tidur di rumahnya. Yang melayani anaknya, yang dari luar negeri datang, saya diminta melayani, maka saya datang tempat dia. Nah, sudah selesai. Ngomong tidak banyak, saudaraku, enggak. Gimana kabarmu? Tiba-tiba dia ngomong gini, kamu ini pancet, kamu ini tetap gitu. Loh, apanya yang tetap? Kalau bicara yang itu kan beda. Kamu ini ya awet nom, bisa awet muda atau kamu ini tetap ya, kamu ini ya gini-gini gitu ini enggak. Dengan nada yang tidak enak, muka yang tidak enak. Kayak dia itu merendahkan itu saudara, kurang lebih. Enggak masalah saya, cuma saya agak kaget gitu loh. Kok gini ya? Kita akrab kok, cukup akrab. Dan ada beberapa hal yang saya berikan sama dia karena dia mau. Gitu tuh, saudara ya. Terus, keluarin dompet nih, sang suami. Ngasih kartu nama. Ini ya, nanti telepon aku ya. Nanti tak jadwal kamu. Saya cuma, habis itu, kalau nggak salah ingat, dia naik duluan. Ya udah, aku tinggal ya. Nah, dia masuk, dia naik duluan. Karena dia ke atas, saya ke bawah.
Lalu pintu lift terbuka, kan itu ada tong sampah ya saudaraku. Saya sobek kartu namanya saudaraku. Saya buang. Dalam hati cuma satu, aku tidak kenal kamu. Yang aku kenal kamu ketika aku makan bakso bersama. Yang kenal kamu dasiku yang murah meriah itu. Kamu mau, tak kasih kamu, aku beli lagi loh. Tapi dasimu. Lah iya, baru beli aku murah. Enggak, 20 rebong. Walah, apik tenan toh. Lho kowe gelem lah. Gelem tah? Seneng tah? Iya, wis pakaian. Tak coba tak kasih habis ibadah. Jujur saya ngomong. Terus saya beli lagi saudaraku. Akrab seperti itu loh. Wih gayanya. Ini ya, nanti telepon ya. Hubungi aku ya. Nanti tak kasih jadwal kamu. Wusut. Waduh, kapan kamu jadi orang tuaku? Kapan kamu jadi ini buat aku? Enggak. Itu baju dunia, saudaraku. Saya melihat rohnya yang dilahirkan oleh roh Allah. Kerdil. Kerdil, saudaraku. Kerdil. Memandang orang kecil itu kerdil. Nggak menghormati teman itu kerdil. Nggak ingat masa lalu yang sama-sama susah, itu kerdil, saudaraku. Dan ada banyak orang seperti ini. Kenapa? Karena masuk ke titik terendahnya ini. Mungkin belum dilewati atau nggak mau. Lalu mempertahankan dengan berbagai macam cara supaya tetap survivor. Tetap eksis kalau bahasanya teman-teman saya yang lain ya, saudara-saudara saya yang lain. Iya Pak, terus aja muncul itu. Supaya terlihat eksis, padahal enggak. Wah, apaan? Dia itu begini. Tahu nggak Pak, dia itu sebetulnya begini. Lah itu di bank saya kok, di ini. Gitu saudaraku. Wong utang saya enggak bayar, gini. Sungguh, iya gayanya doang. Waduh, orangnya kalau bayar utang susah Pak. Aduh orang ini susah Pak. Itu liciknya Pak. Apaan? Oh itu pinjam semua. Apaan? Lah wong itu cuma cicilan semua Pak. Lah orang ini susah Pak hubungan sama dia. Gitu. Maksudnya ada orang-orang tertentu yang kelihatannya wah tapi banyak keluh kesah. Orang-orang yang berhubungan sama dia. Gitu. Sehingga nanti next selanjutnya kita akan belajar firman Allah bagaimana Yesus berhubungan dengan murid-muridnya. Apapun respon murid-muridnya, Yesus itu ngintil saudaraku. Kasus kematian dan kebangkitan Yesus itu indah sekali. Bagaimana Yesus mempertontonkan karakter. Yang pertama kita belajar adalah di titik tertinggi dibawa titik terendah. Maka buah-buah roh itu nampak. Yang kedua, tanpa titik terendah, Yesus tidak akan pernah jadi juru selamat, cuma jadi healer. Jadi pemakaian Tuhan ya cuma itu aja. Terus dalam hidup, kamu cuma kaya aja, tapi tidak jadi berkat kok. Kamu cuma punya gereja aja. Kamu cuma mega church aja. Tapi kamu nggak jadi berkat. Lah wong jemaatmu itu cuma sekedar beribadah. Mazmur 23, saudaraku. Sering dilupakan ini. Terus Yesus bicara, domba-dombaku mengenal suaraku dan aku memanggil mereka dengan namanya. Engkau gembala yang baik, membawa aku air tenang ke rumput yang hijau supaya tenanglah jiwaku. Kau menyediakan hidangan di hadapan lawan-lawanku. Tongkat dan gadamu menyertai aku. Gembala harus memberikan itu pada domba. Yang mana bisa 10.000 orang, saudaraku? Kenal juga enggak. Karena enggak dari yang enggak menjadi yang di bawah. Undur dikala sukses. Dan di dalam penderitaan itu tidak ada penyertaan Tuhan. Manusia kita yang harus menderita. Supaya manusia rohnya nampak. Bosman itu tulis itu saudaraku. Seorang tokoh rohani dari Shanghai. Hancurnya manusia daging, lahirlah manusia roh. Tanpa dibawa titik terendah, manusia roh kita nggak bisa lahir. Tanpa dibawa titik terendah, manusia roh kita tidak bisa bertumbuh, mencapai kedewasaan penuh, menjadi serupa dengan Kristus. Karakternya, mentalnya, moralnya. Yudas moral mentalnya hancur.
Gitu. Petrus sampai Galatia tetap aja pengecut. Paulus berubah dari seorang pembunuh menjadi seorang pembela. Dan sebagainya. Dan semua yang masuk di dalam titik terendah itu menjadi berkat luar biasa. Di mana Injil diberitakan. Mereka menjadi benih, saudaraku. Jadi memang benih itu bertumbuh kan menjadi daun. Tapi jangan berhenti sampai daun. Jangan berhenti sampai kemegahan itu, kekayaan itu, kehebatan itu, pemakaian itu. Jangan. Jangan terkecoh dengan hal itu. Berbuah, lalu buah itu melahirkan benih. Seperti seorang pastor, gitu, pastor Samuel. Dia merintis di sebuah gunung, dia datang sendiri, pada akhir hidupnya, anak-anak laki dia itu membuka cabang-cabang gereja di desa-desa yang lain. Sederhana banget orangnya. Saya ketemu nggak kenal, kayak tukang kebun, tanah semua, cari siapa Pak? Saya mencari pendeta Samuel Pak. Tahu Pak? Oh ya ini saya. Gitu. Sampai akhir hidupnya tetap seperti itu. Tetapi dia buka cabang. Dan jemaat yang dia kelola berkembang. Ada jiwa-jiwa yang dimenangkan. Lalu ada cabang-cabang memenang jiwa-jiwa yang dipimpin anak-anaknya. Kerajaan Allah diberitakan. Sehingga keluarga ini, walaupun tidak terkenal, walaupun di desa yang ujung, di kampung, dan sebagainya, itu di hadapan Tuhan, menurut saya, keluarga ini keluarga apostol, keluarga apostolik. Yang betul-betul seorang rasuli. Rasuli itu menjadi benih yang ditanam. Lalu bertumbuh dan berbuah. Nah buahnya menjadi benih lagi. Nah dia ditanam, dia bertumbuh berbuah jadi gereja, ya berkembang, sekian tahun, lalu buahnya itu jatuh, jadi benih lagi, anak-anaknya jadi gembala-gembala, beberapa anaknya. Gitu saudaraku. Nah itulah perjalanan salib, itulah kesuksesan rohani, kesuksesan manusia roh, kesuksesan Roh Kudus dalam melahirkan anak-anaknya. Karena Yesus juga dilahirkan karya keselamatan bagi seluruh umat manusia di dalam nama Yesus. Karena Yesus mati, dibangkitkan. Saat mati, ditinggalkan Bapa di surga. Waktu menghadapi titik terendah, itu tidak ada penyertaan Allah. Sehingga, siapkah saudara? Ada kisah tentang Yudas. Yang akhirnya menjual Yesus untuk masa depannya. Supaya survive, supaya tetap eksis. Dia jual Yesus. Lalu dia beli ladang. Akhirnya dia menyesal dan mati bunuh diri. Masuk neraka. Gitu salah. Karena gak ada pengharapan ikut Tuhan. Ya udah, gue jadi pengusaha aja deh. Gitu. Tinggalkan pelayanan. Gitu. Yang membuat karakter Yudas mencuri uang kas, sering mencuri uang kas, berkembang lebih besar. Lebih hebat lagi kejahatannya, menjual Tuhannya. Nah, semua itu akan lenyap. Ketika Petrus yang penakut, yang menghujat Yesus, yang banyak kesalahan dimarahin Tuhan. Akhirnya menurut sejarah gereja, minta mati, salib dibalik. Dia malu. Tapi dia tetap menjadi benih, saudaraku. Cuman Petrus tidak apostol seperti Paulus. Petrus di Yerusalem. Mengurus para apostolik, para rasul. Dia menjadi gembala daripada para rasul. Gitu. Karena mau masuk setelah bersama Yesus dieluk-elukan, akhirnya dikejar-kejar mau dimatiin. Diproses. Masuk titik terendah. Jadi Petrus akhirnya menyelesaikan panggilannya. Cikal bakal gereja Tuhan itu diawali dengan Petrus, baru nyampe ke Paulus. Sedikit pengetahuan, Paulus itu dimenangkan oleh Barnabas. Barnabas itu bernama Yusuf.
itu muridnya Petrus, pengikut Petrus. Jadi Paulus ini cucunya Petrus sebetulnya. Nah, Petrus meletakkan benihnya di Barnabas, Yusuf menjadi Barnabas. Lalu Barnabas membawa Paulus. Paulus akhirnya menjadi rasul yang ke-13. Amin saudaraku. Hari ini kita belajar ringan aja, tapi berat saudaraku. Apakah saudaraku siap untuk dilahirkan namanya manusia, rohnya, buah-buah rohnya. Bukan lahir kembali seperti awal, tidak. Tetapi buah-buah rohnya itu nampak. Tapi saudaraku harus melewati jalan salib. Sehingga saudaraku tidak menjadi seperti yang cuman aja. Yesus itu healer. Diakui secara manusia. Tapi saudara menjadi seperti Yesus melakukan hal yang lebih besar lagi. Kalau aku masih mencari pujian manusia, aku bukan hamba Kristus. Paulus tulis. Jadi bukan hanya diakui oleh manusia. Tapi saudara dipakai lebih lagi. Keuangan saudara, kekayaan saudara, pekerjaan saudara, pelayanan saudara, keluarga saudara. Apapun yang saudara kerjakan. Itu akan menjadi benih buat kerajaan Allah. Benih kehidupan, benih kebaikan, benih kasih, benih sukacita, benih kemurahan bagi setiap orang di dalam hidup saudara. Amin saudaraku. Terima kasih. Biarlah hari ini ngobrolan kita menjadi bahan renungan ya saudaraku. Barangkali beberapa saat kemudian atau saudara dipersiapkan untuk memasuki Taman Getsemani. Masuk dalam kematian, lalu dibangkitkan. Sehingga pemakaian Tuhan atas hidup saudara itu akan membangkitkan banyak orang. Saudara menjadi benih yang melahirkan benih-benih yang lain. Amin saudaraku. Tuhan Yesus berkati. Makasih.